Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini, kalau tidak hilaf, malam ke-21 dari bulan Safar tahun 1443 Hijriah atau tanggal 26 September 2001, kita bisa bermajelis di sini, kita bisa duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak lain dan tidak bukan yang kita kaji di sini adalah qala Allah taala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu ikhwas kalian, kita duduk di sini tentunya sambil menunggu salat fardu isya sebentar lagi. Kita termasuk golongan yang dibanggakan, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang ada di sisinya sana. Itu adalah salah satu dari 4 hal yang akan didapatkan oleh suatu kaum yang duduk di rumah Allah seperti ini. Mereka membaca Al-Quran, mereka menerusahkannya di antara mereka, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Saya berharap diri saya sendiri dan antum semua mendapatkan bagian dari hadis ini, hadis yang mulia ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda, artinya tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala atau di masjid. Apa yang mereka lakukan? Mereka duduk bermajelis itu, yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka membaca Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka menirasahkan, mereka mempelajari di antara mereka, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun pada mereka ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dilindungi, ditudungi, dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
dan mereka disebut-sebut, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di sisinya sana. Allahu akbar ikhwas sekalian. Begitulah kemuliaan didapatkan oleh orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang duduk di masjid Allah, tidak lain dan tidak bukan mereka kaji, mereka pelajari kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam yang mubarakah ini, ikhwati wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, izinkan saya membaca kepada antum sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mungkin ditulis sebagian ikhwan, dijudulkan dengan benarkah hijrah kita ini kepada Allah dan Rasulnya. Saya ambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jemaah sekalian, hadis ini oleh para ulama ahlul hadis, di antara Imam Bukhari memulai kitabnya dengan hadis ini tentang innamal a'malu binniyat. Karena begitu pentingnya ikhwas sekalian kita mengikhlaskan niat kita dalam seluruh amal kita. Di situ Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi artinya ikhwas sekalian bukan artinya sesungguhnya di situ. Artinya hanya saja amal-amal itu tergantung niat. Dan hanya saja setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Kemudian diambil contoh salah satu dari satu amal dari amal-amal dalam Islam ini, hijrah. Rasulullah katakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya, niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan niat itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, apabila hijrahnya, maka barang siapa yang hijrahnya kepada untuk mendapatkan dunia atau untuk mengawini seorang jadi ini kan kita menikah dengan pulang punya saya dan semua ikhwas sekalian, coba kita di dalam kita majlis adalah pada kita masing-masing. Wallahu yatawalla sarair. Allah yang beritahu apa yang kita niatkan, kita sembunyikan dalam hati kita masing-masing. Ya, terkait ini ikhwas sekalian, mungkin untuk ikhwan semua memahami dengan baik, atau mungkin ana semacam berikan mungkin pertanyaan agar ikhwan semua bisa memahami dengan baik, apa itu makna hijrah? Apa yang kita ketahui selama ini itu hijrah? Ya, bisa kita paham, ya kita hijrah min biladil kufri ila biladil Islam. Jadi kita hijrah dari negeri yang kufur kepada negeri Islam. Sebagaimana dulu para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Tetapi setelah Makkah menjadi Darul Islam, menjadi negeri kaum muslimin, menjadi negeri Islam, maka terputus atau tidak ada lagi hijrah itu. Tetapi jemaah sekalian, ada hijrah yang masih tetap berlangsung ila yaumil qiyamah. Jadi ikhwas sekalian, hijrah ini ada hijrah makani, jadi hijrah secara makan dari suatu tempat-tempat, atau juga bisa makna yang ini ingin ana tekankan pada malam hari ini dalam kajian kita. Yaitu suatu ketika Rasulullah SAW menegaskan tentang masalah hijrah ini ikhwas sekalian, karena memang dalam suatu hadis la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah terjadinya Fathu Makkah. Jadi tidak ada lagi hijrah. Tetapi ada hijrah yang tidak terputus ila yaumil qiyamah. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan,
la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wala tanqati'atut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terputus hijrah itu sampai terputusnya pintu taubat, tertutupnya pintu taubat. Dan pintu taubat itu ikhwas kalian tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat, yakni ila yaumil qiyamah. Yang bermakna dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, al muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut seorang muhajir, orang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai dosa dan kemaksiatan, dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah misalnya dari kita berbuat kesyirikan, hijrah kepada tauhid. Hijrah kita dari selama ini kita melakukan amal-amal perbuatan bid'ah, hijrah kita kepada amal-amalan sunnah. Kita hijrah dari selama ini kita melakukan dosa dan kemaksiatan, kita hijrah kepada ketaatan dan beramal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hijrah yang tidak akan terputus, ikhwas sekalian. Nah, terkait dengan tadi, ikhwas sekalian, hijrah ini di dalam pembahasan oleh Syekh Utsaimin ya, ana awali di sini tentang masalah niat tadi. Jadi masalah niat ini, Mas, kan, yaitu niat ini, ikhwas kalian, diantaranya maknanya adalah yang dimaksud dengan niat innamal a'malu binniyat tadi, ikhwas kalian, bahwasanya kita betul-betul harus belajar mengikhlaskan amal kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, qala al-muallif rahimahullahu taala, wal maksud min hadhihi niyyah tamyizul adat minal ibadat wa tamyizul ibadati ba'duha min ba'din. Jadi kita dalam masalah niat, ikhwas sekalian, ya tentunya kita sudah maklum apa itu niat itu. Niat itu adalah amalan hati kita, ikhwas sekalian. Jadi bukan amalan lisan, bukan amalan al-arkan, bukan anggota badan kita. Niat itu, ya, karena niat itu mahalluha al-qalbu, tempatnya di hati kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala maksud dan tujuan kita dalam melakukan satu amalan. Di dalam contoh adalah masalah amalan hijrah tadi. Jadi ikhwas sekalian, jadi di antaranya niat ini yang jadi pembahasan dalam hadis ini, bahwasanya itu niat itu untuk membedakan antara itu adat kebiasaan atau itu adalah ibadah. Atau juga dengan niat, ikhwas sekalian, untuk membedakan ibadah yang satu dengan yang lainnya. Contohnya di sini, ikhwas sekalian, tamyizul adat minal ibadah. Misaluhu. Jadi masalah niat pentingnya perlu membedakan niat itu agar kita bisa membedakan itu mana adat, mana itu ibadah. Awalan, di sini dicontoh oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ar-rajulu ya'kulu at-ta'ama syahwatan faqat, war-rajulul akhar ya'kulu at-ta'ama imtithalan li amrillahi azza wa jalla fi qawlihi wa kulu washrabu. Fasara aklu tsani ibadatan wa aklul awal adatan. Misal di sini ada contoh, ikhwas kalian, ada seorang dia memakan, menyantap makanan itu hanya untuk memenuhi syahwat atau keinginan perutnya atau laparnya saja, untuk memenuhi rasa laparnya. Nah, yang kedua, bayangkan ikhwan, sama-sama makan, ikhwas kalian. Yang kedua, dia makan itu memakan makanan atau minuman untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman dalam Al-Qur'an, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian dan minumlah kalian. Jadi ini perintah Allah. Tentunya dengan hal itu dia akan amalkan amalan-amalan yang dicontoh oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontoh oleh Rasulullah SAW sebagai perintah Allah. Jadi misalnya makan dia dengan tangan kanan. Jadi saat dia makan, ikhwas kalian, jadi tidak menjadi adat, tapi dia dengan niatkan mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dalam cara makan dan sebagainya, dalam adab-adab makan, maka dengan itu makannya itu yang awalnya adalah perkara mubah, dia bisa menjadi ibadah bagi seseorang, ikhwas kalian.
Apalagi dia niatkan dengan itu, ya taqawi biha, jadi dengan itu dia memuat jasadnya, badannya untuk lebih banyak, itu lebih kuat untuk beribadah kepada Allah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhwan sekalian maka dikatakan fasara aklu tsani ibadatan. Maka orang yang kedua tadi yang makan itu untuk melaksanakan perintah Allah dalam Al-Qur'an, kemudian juga mengikuti sunnah-sunnah Rasul dalam masalah makanan minumnya, maka jadilah perkara mubah dia makan itu menjadi ibadah bagi dia, bernilai ibadah. Sedangkan yang kedua, dia hanya menjadi adat kebiasaan. Karena hanya sekedar untuk menutupi atau melampiaskan syahwat makan atau keinginan perutnya. Kemudian contoh yang kedua ikhwas kalian, ar-rajulu yaktasilu bil ma'i tabarrudan, wa tsani yaktasilu bil ma'i minal janabah. Wal awal adatun, wa tsani ibadatun. Contoh yang lain dalam masalah yang secara zahirnya kelihatan sama-sama mandi. Jadi seseorang mandi dengan air hanya untuk sekedar mendinginkan badannya, mungkin karena udara panas dan sebagainya atau keringatan dan sebagainya, dia agar badannya untuk mendinginkan badannya. Tabarrudan, agar dia dingin dengan dia mandi tersebut dengan air. Yang kedua, mandi dengan air itu dengan niat untuk raf'ul hadas al-akbar. Ya, jadi untuk mandi janabah. Dia mandi janabah. Jadi niatnya dia mandi itu walaupun sama tata cara mandinya, tidak guyur badan seluruhnya, tetapi yang pertama itu adalah sebagai adat, sedangkan yang kedua itu bernilai sebagai ibadah, ikhwas kalian. Jadi di situ ikhwas kalian, pentingnya kita harus betul-betul menghadirkan hati kita dalam setiap amal perbuatan kita, hatta dalam perkara mubah, bisa dalam makan dan minum dan sebagainya, atau perkara ini, perkara mandi. Jadi bisa dia menjadi ibadah, bisa itu hanya sekedar adat, kebiasaan saja, ikhwas kalian. Walihada, lau kana 'alal insani janabatan suman ghamasa fil bahri litabarrud summa shalla fala yujzi'uhu dzalik. Oleh karena itu, seandainya seseorang dia dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub, kemudian dia nyemplung di air laut atau air sungai hanya untuk mendinginkan dirinya, untuk menyegarkan atau mendinginkan badannya, kemudian dia sholat, maka tidak dianggap sholatnya, tidak dianggap dia mandi janabah, karena dia hanya langsung nyemplung gitu tanpa ada niat untuk dia mandi dari membersihkan diri dari janabah. Oleh karena itu, li'annahu la budda minan niyyah wa huwa lam yanwi at-ta'abbuda wa innama nawa at-tabarrud. Jadi orang ini padahal dia sebenarnya dalam keadaan janabah, tapi dia hanya untuk segera menyegarkan dirinya, tidak dia niat untuk nyemplung di air sungai atau di air laut atau di kolam dan sebagainya, tidak dengan niatnya untuk dia mandi membersihkan diri dari janabah. Nah, jadi ikhwas kalian, di sini ada perkataan yang lebih tafsil lagi oleh para ulama. Walihada qala ba'du ahli ilmi, oleh karena itu ada perkataan sebagian ulama, ibadatu ahlil ghaflah adatun wa adatu ahlil yaqdah ibadatun. Nah, ini ada semacam kaidah ikhwas sekalian. Jadi ulama mengatakan ibadahnya orang yang lalai, orang yang lupa itu menjadi adat kebiasaan, menjadi adat saja. Sedangkan adat kebiasaan orang yang selalu ingat, jadi selalu dia biasa dia makan, tapi selalu ingat itu adalah perintah Allah, misalnya dalam masalah makan, ya. Nah, dengan itu dia ingat badannya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk dengan itu ya taqawu biha au bihi li ta'ah, dengan itu dia kuatkan dirinya, jasadnya untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka kebiasaan itu tadi bisa menjadi ibadah bagi dia, bernilai ibadah bagi dia. Seperti tadi, orang yang makan dia imtisalan li amrillah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yuridu ibqa'a nafsihi. Dia inginkan dengan itu agar tetap dia hidup sehingga bisa mungkin terus bekerja, beramal, ketaatan dan seterusnya. Dan juga dia dengan itu dia makan dan minum tadi untuk menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Maka orang yang seperti ini ikhwas kalian, maka dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga masalah berpakaian. Ada orang berpakaian ya wa akhar,
Jadi di sini ada dicontoh juga masalah berpakaian. Orang rajulun akhar labisa sauban jadidan yuridu an yataraffa'a bi thiyabihi. Ada orang berpakaian baru dengan itu ingin membanggakan diri dengan pakaian baru tersebut. Adapun maka orang seperti ini fahadza la yu'jar, maka orang seperti ini tidak berikan pahala. Adapun wa akhar labisa sauban jadidan yuridu an ya'rifan nasu qadra ni'matallahi alaihi. Nikmatillahi alaihi wa annahu ghaniyun. Jadi ada orang yang memakai pakaian yang baru itu agar orang mengetahui ya betapa besar kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya, bahwa dia itu adalah orang yang berada. Dalam artian, dalam makna yang lain ikhwas sekalian, dalam hadis dalam ayat yang kita baca, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebenarnya suatu ketika Rasulullah menegur seseorang yang berpakaiannya ya lusuh dan sebagainya, tapi Rasulullah katakan, tidakkah kamu pakaian yang lain? Ada, bisa mampu dia. Sungguh Allah itu senang melihat bekas nikmat itu pada seorang hamba. Pakailah pakaian yang baik, pakai pakaian yang baru dan sebagainya. Jadi ikhwas sekalian, kalau Allah berikan nikmat pada kita, ya, tapi tadi dengan itu kita niatkan itu untuk tahaddus bi nikmatillah. Ya, untuk kita menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan pada dirinya sehingga tidak mungkin dipandang rendah oleh manusia dan sebagainya. Di samping itu, terutama ikhwas kalian, kita wa amma bi ni'mati rabbika fadi, kita berangkat dari ayat ini yang mulia ini. Jadi nikmat yang Allah berikan kita tunjukkan. Ya, kita tunjukkan. Tidak harus seorang itu ya dengan mungkin dia bersikap zuhud dia harus mungkin pakai compang-camping, awut-awutan dan sebagainya. Jadi tidak juga seperti ikhwas kalian. Tetapi kita tunjukkan nikmat Allah. Ya, yang penting niat kita, akan Allah yang lebih tahu niat kita. Kita niat kita untuk kita tahaddus binatillah, Allah berikan kita kenikmatan, mungkin punya kendaraan yang baru dan sebagainya, bukan untuk kita berbangga atau meninggikan diri di hadapan orang, menaikkan gengsi dan sebagainya. Tapi semata-mata kita karena kebutuhan dan juga terutama kita menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan nikmat rezeki kepada kita. Nah, kemudian di sini juga di antara fungsi niat ini sekalian yaitu tamyizul ibadati ba'duha min ba'din. Misalnya ada dua orang. Jadi di antara fungsi niat ini sekalian yang penting adalah apa? Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Misal mungkin seseorang dia sholat 2 rakaat. Dia meniatkan itu adalah untuk sholat sunnah. Dan yang akhir warajulun akhar yusalli rakataini yanwi bidzalika al-fardhah. Dengan itu dia niatnya untuk salat yang fardu. Orang kedua amal ini tumayyaza bin niyah. Kedua amalan ini yang nampak sama-sama salat 2 rakaat tapi dibedakan nilainya itu dengan niatnya. Hadza naflun wa hadza wajibun wa ala hadza faqis. Nah, dengan hal inilah ikhwan sekalian, maka tinggal kita lihat seluruh amal perbuatan kita. Apakah itu amalan fardu atau itu adalah amalan yang nafilah atau amalan sunnah. Jadi barakallahu fiikum sekalian. Kemudian di sini ada ditekan oleh Syekh Utsaimin, wa alam anna niyata mahalluha al-qalbu wa la yuntaqu biha itlaqan li'annaka tata'abbada liman ya'lam kha'inatal ayun wa ma tukhfi sudur. Ketahuilah ikhwas sekalian, dikatakan oleh Syekh Utsaimin di sini bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Wala yuntaqu biha itlaqan. Secara mutlak tidak disebut, diucapkan dengan lisan. Karena jamaah sekalian, kita ini beribadah kepada zat, kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui khainatal ayun, pandangan-pandangan mata yang khianat, dan juga apa yang disembunyikan dalam diri kita ikhwas sekalian. Kerlingan mata, apa saja gerak-gerik kita itu, apalagi yang kita sembunyikan hati kita ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada pada diri kita, dalam hati kita ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alimum bima fi qulubi ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang ada dalam hati-hati, dalam dada-dada hamba-hambanya. Di sini nasihat untuk dari Syekh Utsaimin, walasta turidu an taquma baina yaday man la ya'lamu hatta taqul atakallamu bima anwi li ya'lama bihi. Jadi kita bukan ingin ya berdiri di hadapan bisa dalam masalah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak tahu, sampai harus kita mengucapkan apa yang kita niatkan dalam hati kita agar Allah mengetahuinya. Inna ma turidu an taqifa baina yaday man ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuka wa ya'lamu mutaqallabaka wa ya'lamu mutaqallabaka wa madika.
Jadi hanya saja kita ini ikhwas kalian bisa dalam ibadah sholat, kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang terdetik terbersih dalam diri kita, dalam jiwa kita ini, dan mengetahui ya, bolak-baliknya kita, jadi bolak-baliknya diri kita dan sebagainya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan kita lakukan, telah kita lakukan semua diketahui Allah Subhanahu wa hadiruka, dan juga apa yang akan kita lakukan sekarang dan akan masa datang. Walihada lam yarid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in annahum kanu yatalaffadzuna binniyah. Oleh karena itu kita tidak pernah mendengarkan atau mengetahui adanya hadis atau yang ada kabar dan berita tidak hanya dari Rasulullah SAW tapi juga dari para sahabatnya bahwa mereka semuanya mereka ini melafazkan niat mereka. Oleh karena itu ikhwas kalian, kalau kita mengucapkan niat itu sungguh itu adalah khilafus sunnah, menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Yunha anhu syirran wa jahran, terlarang, tidak ada ikhwas kalian walaupun kita secara berbisik-bisik dan sebagainya, tidak sama sekali, karena itu adalah amalan hati. Karena kita ketahui amal itu ada terbagi tiga ikhwas kalian, amalul qalb, amalul lisan, wa amalul jawari. Jadi amal hati, amal lisan kita, dan juga amal al-jawari, anggota badan kita. Di sini ada dibawakan oleh Syekh Utsaimin kisah yang sangat menarik. Suatu ketika ada seorang yang di Masjidil Haram sana, maksudnya beliau mengatakan sini disebutkan anna amiyan min ahli Najd kana fil Masjidil Haram arada an yusalli salatal zuhri wa ila janibihi rajulun la ya'rifu illa al-jahra bin niyah. Al-jahru bin niyah. Jadi ada seseorang orang Badui, orang awam begitu, tapi orang Badui tapi fitrahnya salimah. Nah di samping ini ada orang yang dia tidak tahu, tidak dia ketahui dalam saat ini kecuali hanya dia harus dilafazkan niat itu. Nah, tatkala diiqamahkan sholat, sudah ditegakkan sholat zuhur, berkatalah orang yang melafazkan niatnya ini. Allahumma inni nawaitu an usalliya salata zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala khalfa imami Masjidil Haram. Jadi seperti itu. Ya baru mungkin dia mau takbir. Kemudian di sini ikhwas kalian, walama arada ayukabbira, hampir tatkala orang ini mau takbir, berkatalah orang yang awam itu, orang Badui ini, isbir ya rajul, sabar wahai laki-laki, wahai ya rajul, baqiya alaika at-tarikh wal yauma wasyahr was-sanah fata'ajjab rajul. Jadi masih kurang itu yang kamu sebutkan itu, belum kamu sebutkan tanggalnya, kamu sebutkan harinya, kamu sebutkan bulannya, kamu sebutkan tahunnya. Jadi seperti itu ikhwas kalian. Maka terheran-heran, terpana ini orang ini. Mungkin dengan salah itu, dengan nasihat yang ikhlas tentunya dari saudaranya ini, akhirnya dia tinggalkan. Ternyata memang niat itu ikhwas kalian mahalluha al-qalbu la yatalaffazu biha. Tidak kita lafazkan niat itu ikhwas kalian. Nah, di sini ada masalah. Jadi tentang bagaimana? Nah, bagaimana tentang orang yang talbiyah? Ya, sebagai patan qaulul mulabbi, orang yang bertalbiyah mau naik haji atau umrah itu labbaik Allahumma umratan au wa labbaika hajjatan wa labbaika Allahumma umratan wa hajjatan. Alaysa hadza nuqqan bin niyah? Kalau ada yang bertanya seperti itu ikhwas kalian, nah bagaimana tentang orang yang mau naik haji atau mau umrah atau haji? Setelah mereka berpakaian ihram itu mereka katakan labbaik umratan, labbaik hajjatan. Nah, bukankah ini melafazkan niatnya ada dalam hatinya? Ya? Oh, sudah azan? Baik. Di sini dijawab oleh para ulama ikhwas kalian, bukan. Hadza min izhari sa'iratan nusuk. Bukan, ini adalah menzahirkan atau menampakkan syiar daripada syiar ibadah haji atau umroh itu sekalian. Oleh karena itu talbiyah ini ikhwas sekalian dalam masalah nusuk itu seperti takbiratul ihram. Jadi kita sudah niat bisa kita sholat, jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, seperti itulah kita tatkala kita mau naik ibadah haji itu kita mengucapkan labbaik umratan atau labbaik hajjat. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Yang ingin ana tekankan yaitu tentang masalah. Nah di sini ikhwas sekalian tentang masalah hijrah. Jadi ada dijelaskan di sini. Ada pertanyaan lagi. Wa huna mas'alatun.
Halil hijratu wajibatun aw sunnah? Apakah hijrah ikhwas kalian? Ya, setelah sebelumnya disampaikan tadi tentang masalah hijrah itu secara syar'i, yaitu apa? Al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam. Jadi seperti itu secara makannya. Tapi pada hakikatnya ikhwas kalian, ya seperti tadi kita katakan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nah, di sini dikatakan dalam pertanyaan ini, beliau memberikan pertanyaan pada jamaahnya pada saat itu, kemudian dijawab beliau sendiri, innal hijrata wajibatun ala kulli mu'minin la yastati'u izhara dinahu fi baladil kufri fala yatimmu islamuhu illa idza kana la yastati'u izharuhu illa bil hijrah. Jadi ikhwas kalian, masalah hijrah itu, bahasanya hijrah itu wajib atas setiap mukmin yang tidak bisa menampakkan, menunjukkan syiar agamanya di negeri-negeri kufur, dan tidak akan sempurna keislamannya kecuali idza kana tatuli izharuhu illa bil hijrah. Dia tidak akan bisa menampakkan sempurna keislamannya, syiar-syiar Islamnya, ya salatnya, apa saja ibadah-ibadah yang nampak itu sekalian, kecuali dengan hijrah, maka pada saat itu hijrahnya wajib. Sebenarnya satu kaidah, wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka dia hukumnya wajib. Seperti kahijratil muslimina min Makkah ilal Khabasah atau min Makkah ilal Madinah. Seperti hijrahnya dulu kaum muslimin di awal-awal Islam dari Makkah ke Habasyah atau juga dari Makkah ke Madinah. Di sini juga ada lagi pertanyaan ikhwas kalian disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Setelah Rasulullah SAW wafat, sebagaimana dalam makna hadis tadi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, sekarang bagaimana? Ada masalah. Wa yuridu orang yang hijrah kepada Allah sudah kita maklumi. Sekarang hijrah kepada Rasulullah SAW untuk bagaimana? Hijrah kita kepada Rasulullah SAW ikhwas kalian, yaitu liyafuza bi suhbatihi wa ya'malu bi sunnatihi wa yudafi'u anha wa yad'u ilaiha wa dzabbu an wa nashra dinihi fa hadza hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi salah satu makna hijrah ikhwas kalian, hijrah kita kepada Allah dan Rasul itu adalah bagaimana untuk kita mendapatkan kemenangan agar kita bisa menemani Rasulullah SAW di Madinah. Kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita membela sunnah Rasulullah SAW, kita mengajak orang kepada sunnahnya, dan kita membela sunnah Rasulullah SAW, dan kita menyebarkan agamanya. Maka fahadha hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi orang yang seperti inilah hijrah yang benar kepada Allah dan Rasul itu, yaitu yang bagaimana? Seperti tadi tujuannya. Inilah orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala yaqulu fi hadisil qudsi, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Sebagaimana dalam suatu makna hadis qudsi, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku shibran, sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Jadi seperti ikhlas kalian. Fa idza aradallah fa innallaha ta'ala yukafi'uhu ala dzalika bi'adzami ma 'amila. Jadi apabila kita ikhlas kalian hijrah kita kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah pun akan membalas yang lebih besar dari apa kita amalkan. Kaitan dengan masalah ini ikhwas kalian, izinkan saya antum agar kita bisa betul-betul paham tentang hijrah ini, salah satu hijrah ini atau juga amal-amal yang lain. Allah Subhanahu wa taala pentingnya kita mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita sekalian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim." Jadi ikhwas kalian, keikhlasan ini walaupun dengan sudah kita sebutkan tadi ikhwas kalian, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga perintah Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita baca tadi, innamal a'malu binniyat. Di sini ada penjelasan ulama yang insya Allah ada faedahnya buat kita semua ikhwas kalian. Penjelasan para ulama, mulai dari ulama di kalangan sahabat sampai ulama yang belakangan. Dalam kitab ini, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamadil Quran oleh Imam Nawawi juga disebutkan begini ikhwas kalian. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Ibnu Abbas menjelaskan tentang masalah ikhlas ini ikhlas kalian. Yaitu apa? Innama yuhfadhu rajulu ala qadri niyatihi. Hanya saja seseorang itu akan dijaga
sesuai dengan kadar niatnya. Dalam yang lain dalam wa'an ghairihi selainnya, innama yu'ton nasu ala qadri niyatihim. Hanya saja seseorang itu manusia akan diberikan sesuai dengan kadar niatnya. Jadi sekadar niatnya itu dia lakukan, itulah yang akan dia dapatkan. Sebenarnya selalu saya ulang-ulang ikhwas sekalian, ya untuk sebagai munasahah diri saya dan antum semua. Misal datang kita sekarang duduk di majelis ilmu ini. Mungkin ada yang datang hanya untuk sekedar datang ikuti kajian, atau juga datang sekali untuk silaturahmi, atau datang dengan itu mungkin dia menyampaikan hajat-hajat yang lain dan sebagainya. Nah, sesuai dengan kadar dia datang dari rumahnya ke sini, ya di samping juga tadi dia sholat maghrib dan sebagainya. Nah, itulah yang dia dapat ini mas kalian. Subhanallah, begitu detailnya para ulama di kalangan tentang masalah niat ini. Innama yu'ton nasu ala qadri niyatihim. Hanya saja seseorang manusia akan diberikan sesuai dengan kadar niatnya. Kadar niatnya ikhlas sekali. Makin banyak kadar niatnya, makin banyak dia niatkan dalam amal-amal, maka itu yang kita dapatkan. Dan waqi ikhlas sekalian. Apa yang dapat hati ketika niat, itu yang kita dapatkan. Nah, juga di sini ada dijelaskan tentang masalah ikhlas ini sekalian, yaitu al-ikhlasu istiwa'u af'alil abdi fi zahir wal batin. Jadi kesamaan ikhlas itu ikhlas kalian sama amal-amal seseorang, perbuatan seorang hamba itu baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik di hadapan orang ataupun dia sembunyikan atau tersendiri pesat diri sendirian, sama amalnya itu sama, tidak ada bedanya. Misal dalam dia sholat itu, sholatnya baik di hadapan orang atau banyak orang sama, tidak ada berpengaruh sama sekali. Bahkan di sini juga dikatakan ikhlas kalian, salasun, berkata Zinnun rahimahullah taala, salah seorang ulama, qala salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 tanda-tanda ikhlas, yaitu apa? Istiwaul madhi wa dzammi minal amah. Sama saja dalam beribadah itu dia dipuji oleh orang, dia dicela oleh orang, tidak berpengaruh sama sekali pada dirinya. Tidak bertambah dengan pujian orang, tidak berkurang dengan celaan orang. Kemudian juga yang kedua alamatnya nisyanu ru'yatil amal fil amal. Dia lupakan itu. Dia sudah dia diikhlaskan niat. Jadi ikhlas itu ikhlas kalian, dia tidak lagi mengharapkan pujian manusia, dia lupakan sudah. Sudah halas, kita Allah sudah. Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang dia sudah niatkan. Kemudian yang ketiga, dia mengharapkan pahala amal itu nanti di akhirat. Ibtigha'a wajhillah. Kemudian juga, nah ini yang penting ikhwas kalian, salah satu juga yang perlu kita pahami, dan ini tafsir betul, yaitu dari seorang ulama yang sudah dikenal sekali perkataannya ini, maksudnya ulama, yaitu Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan seperti ikhwas kalian, tarkul amali li ajlin nas justru itu riya'un, wal amalu li ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Coba antum dengarkan baik-baik ikhwas kalian perkataan Fudail bin ini. Tarkul amali li ajlin nas riya'un. Kita meninggalkan beramal, misal kita sholat. Ya, ambil contoh saja afwan, kita langsung contoh biar mungkin untuk litakrib, untuk bisa memahami. Misal kita masuk sholat, masuk masjid. Kita mau sholat tahiyatul masjid. Tapi mungkin di situ waswis syaitan. Jangan-jangan nih saya riya ini, karena mungkin dilihat oleh sudah banyak orang lihat, nanti melihat dipandang oleh manusia dia sholat baru masuk gitu. Akhirnya dia tinggalkan agar tidak dianggap ya alim dan sebagainya. Justru ikhlas kalian, justru orang yang meninggalkan amal karena manusia, itulah namanya riya. Wal amalu li ajli nas syirkun. Kita beramal untuk manusia, itulah syirik. Ikhlas itu ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu adalah Allah selamatkan engkau dari keduanya ini. Jadi kita tetap beramal dan kita tinggalkan, maksudnya kita lupakan penilaian manusia. Jadi manusia tidak bisa memberikan kita pahala, tidak bisa mengikop kita kalau kita salah. Tapi yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, memberikan kita pahala ganjaran, juga bisa menghukum kita karena kesalahan kita atau kesalahan kita, hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Nah, kalau kita seperti ikhlas kalian, kita diselamatkan oleh Allah dari keduanya ini. Jadi kita tetap beramal dan jangan sampai kita beramal untuk manusia. Nah, dan ikhlas kalian, subhanallah, dengan keikhlasan ikhlas kalian,
Allah Subhanahu wa taala bisa merubah sunnah kauniyah ini. Ada satu dalil ikhwas kalian, hadis yang mungkin perlu kita pahami bersama, bahwasanya ini ada asbabul wurud hadis ini, yaitu apa ikhwas kalian? Ini pada seluruh amal perbuatan kita, sebagaimana disyarah oleh Syekh Husain Al-Awais dalam kitab beliau namanya kitab Al-Ikhlas ini. In tasduqillaha yasdukka. Coba nih ikhwan sekalian, ini dalam seluruh amal kita, baik itu amal lisan kita atau amal jawari kita atau amal kalbi kita. In tasduqillaha yasdukka. Jika engkau benar dan jujur kepada Allah, niscaya Allah akan membenarkan dan jujur atau mengabulkan apa yang kamu niatkan. Perkataan ini Rasulullah SAW ucap pada seorang. Jadi ceritanya agak panjang, ikhwas kalian. Jadi suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, dan ini adalah sahabat, datang seorang Arab Badui. Datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Dia masuk Islam. Dia mengucapkan syahadat. Kemudian di sini ada kisahnya, anak bacaan pada antum. Faqad ja'a hadzal al-arabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattabahu tsumma qala uhajiru ma'aka. Jadi niatnya dia ikhwas kalian, masuk seorang Arab Badui kepada Rasulullah, menghadap Rasulullah, dia masuk Islam. Saya masuk Islam dan saya ingin mengikuti engkau. Kemudian dia berkata, saya ingin hijrah bersama engkau. Nah, coba ini ucapan hijrah tadi ikhwas kalian. Inilah contoh hijrah yang benar itu. Untuk kita tanyakan diri kita, saya berbicara dengan antum semua, benar nggak kita selama ini hijrah? Hijrah dalam makna tadi al-muhajiru man hajara ma'anhu anhu tadi. Benar nggak kita ini hijrah kepada Allah dan Rasulnya? Hijrah kepada Rasulullah. Kemudian di sini ikhwas kalian, kemudian Rasulullah berwasiat pada agar memperlakukan dengan baik sahabat ini yang baru masuk Islam ini. Kemudian wa inna makanat, kata labasat itu terjadi peperangan. Rasulullah mendapatkan ghanimah, harta ghanimah rampasan perang. Kemudian Rasulullah membagi-bagi para sahabatnya dan dibagi juga pada orang Badui yang baru masuk Islam ini. Dia tolak ikhwas kalian. Dia datang pada Nabi. Untuk apa ini? Dia kembalikan pada sahabat, dia berikan. Jadi tugasnya ikhwan ini, sahabat ini ikhwas kalian, dia itu bertugas menjaga di barisan belakang agar tidak kaum itu tidak dibokong atau diserang dari arah belakangnya. Itu tugasnya dia. Itu muhimmatuhu. Jadi tugas dia adalah untuk menjaga barisan dari belakang kaum muslimin. Ya Rasulullah, bukan ini aku hijrah, dan bukan untuk ini aku hijrah, bukan untuk mendapatkan harta duniawi, bukan untuk mendapatkan ghanimah ini, tetapi apa? Aku hijrah dan aku berperang ini agar aku kena dipanah di leherku ini, dan kemudian aku meninggal dengan itu, wafat dengan itu, dia ingin mati syahid dan aku masuk surga. Itu jawabannya. Maka Rasulullah mengatakan pada tadi, in tasduqillaha yasdukka, katanya Rasulullah. Jika betul kamu jujur dan benar dengan perkataanmu itu, niatmu itu, Allah pun akan mengabulkan, membenarkan apa yang kamu ucapkan. Subhanallah ikhwas kalian. Kemudian waktu itu lagi dalam suasana perang, berangkatlah mereka para sahabat dan sahabat yang mulia ini di medan perang. Kemudian dibawalah pada beberapa saat terjadi peperangan, diangkat, digotong sahabat yang mulia ini dalam keadaan panah itu tertancap di lehernya seperti ini. Rasulullah bertanya, huwa, apakah dia ini orangnya? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, shadaqallaha fa sadaqahu. Dia telah jujur kepada Allah dalam hijrahnya, dalam dia masuk Islamnya, dalam dia berperang, maka Allah pun niatnya tadi adalah apa? Untuk dipanah di lehernya. Kena betul di kerongkongan seperti ini, dan dia mati syahid insyaallah taala, dan dia masuk surga. Maka Rasulullah katakan, dia jujur kepada Allah dengan niatnya, maka Allah pun membenarkan. Ikhwas kalian, ikhwas kalian, dengan niat ini ikhwas kalian akan bisa. Kita azan dulu, baru kita lanjutkan beberapa saat. Baik, mungkin kita tawakuf dulu, kita azan dulu. Ya, kita azan apa pada waktunya. Fadhal. Allahu
Nah, kita lanjutkan berapa menit lagi sampai selesai materinya, mungkin 10. Oh, ada bunyi itu. Oh ya, baik. Baik, ikhwas sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan. Jadi ikhwas sekalian, dengan keikhlasan itu ikhwas sekalian, amal kita yang ikhlas, doa kita yang tulus dan ikhlas kepada Allah, bisa dengan itu ikhwas sekalian. Coba untuk perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab doa yang ikhlas itu, sehingga dengan itu bagaimana dengan doa dan amal kita yang ikhlas itu sekalian bisa kanat sunnanul kauniyah tatabaddalu wa tataghayyar bisababil ikhlas lillahi ta'ala. Kita sekarang lihat contoh yang nyata ikhlas sekalian, bahwasanya sunnah kauniyah. Jadi alam ini, jadi apa yang ada di dalam ini sunnah kauniyah yang memang harusnya seperti itu terjadi, bisa berubah ikhlas sekalian dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata ikhwas sekalian. Jadi sunnah kauniyah alam ini bisa berubah dengan keikhlasan kita. Kita amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ikhwas sekalian. Antum ingat ada 3 orang yang tertutup di gua. Mereka menyebutkan amal-amal soleh mereka. Mereka bertawasul dengan amal solehnya ikhwas sekalian. Batu yang harusnya tidak bisa goyang, tidak bisa bergeser kecuali kita mungkin berupa yang menggoyangkan dan sebagainya. Dan itu pernah mereka lakukan sebelumnya, tapi tidak bisa bergeser. Tapi mereka hanya berdoa, bertawasul dengan kepada Allah, dengan bertawasul dengan amal soleh yang ikhlas mereka lakukan. Dengan itu bisa bergeser sendiri batu itu ikhlas sekali. Bayangkan. Dan bisa kita rasakan ikhlas kalian dengan keikhlasan kita dalam suatu amal perbuatan yang ikhlas karena Allah, bisa betul berubah ya, atau berganti atau berubah itu sunnah kauniyah itu ikhlas kalian. Contoh nyata yang kedua ikhlas kalian, orang yang hijrah, orang yang bertaubat. Mungkin kita semua pernah mendengar atau kisah orang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada ahlul ibadah yang jahil.
Saya tidak dapat pintu taubat bagimu. Akhirnya dia genapkan, sudah sekali-sekali, dan akhirnya dia penggal leher orang itu, Abi tadi. Kemudian masih juga ada penyesalan, ingin rasanya dia bertaubat kepada Allah, tanya kepada seorang yang alim. Ma yamna'u, dijawab oleh alim ini, orang yang alim ini, ma yamna'uka min taubat. Apa yang bisa menghalang engkau? Siapa yang bisa menghalang engkau dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tetapi hendaklah engkau pergi, karena diceritakan di kampung ini, inna qaryataka qaryatasu'in. Negerimu ini, kampung ini, negerimu ini, kampung atau desa ini adalah negeri yang buruk. Di situ banyak orang yang buruk. Pergilah kamu ke kampung di sebelah sana. Di sana unasun solihun yata'abuna lillah. Mereka di sana ada orang-orang yang solih yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrahlah di ikhwas kalian dari kampungnya ini ke kampung sebelah, atau negeri yang lain. Waktu itu di tengah jalan, persis di tengah jalan, di antara kampung itu telah diukur oleh malaikat rahmat dengan yatakhasama malaikatur rahmat malaikatul azab. Jadi bertengkar malaikat rahmat malaikat azab ini. Siapa itu mereka yang berhak untuk mengambil ruh orang ini yang hijrah ini ikhwas kalian. Akhirnya apa ikhwas kalian? Karena keikhlasan dia, karena dia jujur kepada Allah, betul-betul berikan bertaubat walaupun belum melakukan suatu amal ikhwas kalian. Dengan niat kita tadi, Allah berkehendak ikhwas kalian disempitkan, ya, lebih dipendekkan jarak antara dia dengan negeri kampung yang akan dia hijrah. Kemudian bumi yang antara dirinya dengan daerah yang buruk ini menjauh, hanya satu hasta ikhwan sekalian. Atau dalam riwayat itu Allah busungkan gitu dadanya sehingga lebih dekat kepada negeri akan dia hijrah ikhwan sekalian. Bayangkan. Jadi hijrah ini ikhwas kalian, betul-betul kalau kita hijrah ikhwas kalian, hijrah dalam seluruh amal, maksud seperti tadi yang anak katakan, kita hijrah dari kekufuran, dari kesyirikan kepada tauhid. Hijrah kita dari amal-amal perbuatan bid'ah kepada tauhid, kepada sunnah. Hijrah kita dari amal-amal kepada amal-amal ketaatan ikhwas kalian, maka insya Allah ta'ala bahkan bisa terjadi sesuatu yang Allah kehendaki. Bisa terjadi itu sekalian. Sebagaimana tadi, bisa Allah atur itu betul-betul dia jujur minta syahadah, minta ditembus lehernya dengan anak panah, betul ada datang satu anak panah yang menancap lehernya dengan dia itu mati syahid, dengan dia itu masuk surga. Subhanallah. Jadi ya, sebagai muhasabah buat diri kita masing-masing ikhwas sekalian, sudahkah kita benar hijrah kita kepada Allah dan Rasulnya? Sebagaimana nasihat terakhir sebelum kita akhiri, itu nasihat dari seorang ulama salaf, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ulama dari Yaman. Apa beliau kata ikhwas sekalian dalam masalah ini sebagai nasihat buat diri saya dan antum semua, dalam masalah hijrah ini ikhwas sekalian, dalam seluruh amal perbuatan kita, diantaranya hijrah dan sebagainya, yaitu apa? Orang yang tidak ikhlas, alladzi la yukhlis la yastati ayyastamirra ala ma huwa alaih. Selalu saya ulang-ulang ikhwas kalian sebagai muhasabah buat diri saya dan antum semua ikhwas kalian. Jadi orang yang tidak ikhlas dalam satu amalnya ikhwas kalian, ya ini khibrah tentu dari ulama ini, dari selama ini beliau selama hidupnya beliau sampai mengeluarkan suatu ungkapan hikmah tadi ikhwas kalian. Orang yang tidak ikhlas tidak akan sanggup, tidak akan dia mampu untuk terus-menerus berada di satu amal yang dia berada di atasnya. Jadi kalau orang yang tidak ikhlas tidak akan sanggup ikhlas kalian. Tidak ikhlas karena Allah dan Rasulnya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak ikhlas tidak akan sanggup dia melakukan terus-menerus istiqamah di atas suatu amal yang dia sedang tekuni atau jalani. Jadi seperti ikhlas kalian. Jadi mudah-mudahan ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna ikhlas fil qawli amal. Kita mohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita, di dalam amal seluruh amal perbuatan kita sekalian. Nah, mungkin ini saja karena memang sudah waktunya. Jadi ya dengan keterbatasan waktu sebenarnya masih banyak yang ingin sampai pada antum, tetapi mudah mencukupi insyaallah. Insyaallah kita kalau tidak ada arah melintang, bulan depan lagi kita akan berjumpa. Mudah-mudahan antum izinkan anak untuk ya kita saling munasahah ikhwan. Tidaklah saya menyampaikan ini lebih baik dari antum semua. Kita hakikat sama ikhwan. Kita saling munasahah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan antum semua. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib
الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك